udah kecil bawa motor. Ini polisi pesan tertib ke dak kira-kira? Buka selantas, tertib kelah motor kecil nama kota ini. Tapi Cuma berkah. Apa? kamu nih pakai baju Kang Ayi. Iyalah. Kang Ayi, ya no. No. Oh, Kang Ayi. Menak ke Bangka jauh nih, anak baca mobil aku. Sekalian refreshing, bro. Masa Bawa badan. Gimana? Taman kota nih. Katanya dulu udah boleh untuk main sepak bola ya. Sekarang? Tapi ya mainin lah ya, namanya aturan kan. Fleksibel. Aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak juga, tapi itu kan memang kita harus fleksibel, bos. Ya. Karena kalau taman kota tidak boleh untuk main bola, apalagi main bola budak-budak kecil calon olahragawan, calon pesepak bola. Ya. Nah terus gimana mereka nak berlatih? Ada nggak tempat latihan selain di taman kota ini? Di gor memang. Stadion. Gor sama stadion itu ya. Memang dua-duanya itu untuk olahraga. Ya. Tapi untuk kelas anak-anak tidak sangat terlalu jauh. Oh. Terlalu jauh. Ya dari kota Nah, sementara untuk akses ke sana itu ya nak ongkos. Memang ada ojek dan sejenisnya. Ya. Nah, sebenarnya mencak taman kota ini bagus juga. Ada jogging track ya, walaupun motor itu. Sebenarnya yang model itu yang tidak boleh. Ngapa tidak boleh? Terlalu berisiko budak kecil Nyampa bawa motor. Otomatis dia tidak bisa ngatur ritme gasnya. Nah, berpotensi nabrak. Artinya membahayakan Ya membahayakan walaupun tanpa kata sangat, tapi ya itulah salah satu resikonya yang tidak bisa kita hidangkan karena ya bisa dijenguk lah ya. Karena di sini ada yang lagi jogging, ada yang lagi duduk santai mencak kita di sini tiba-tiba lepas kendali motor tadi kan. Ya. Nah, ini polisi pesan tertib ke dak kira-kira? Caknya tidak bisa deh. Mungkin kalau yang bacaan tertib itu buka selantas, tertib kelah motor kecil nama kota ini. Tapi entah ya kalau dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari Perskim ya, mungkin mereka koordinasi dengan pihak terkait untuk ngambil bijakan atau ngambil mungkin baca tapi jadi mungkin untuk PR Lingkungan Hidup sama Perkim plus Pol PP juga mungkin karena yang model untuk motor atau kendaraan roda 4 lah yang sama ke sini. Gimana dampaknya, Bos? Rusak mana botol ya kan? Mana? Lah dari tahun berapa lah nih Mang Din kira-kira rusakin? Air amonian. Ada dari zaman Majapahit dulu ya? Belum merdeka. Jauh. Lama Anda. Kalau dari zaman Majapahit, berarti dari zaman Gajah Mada itu. Ada. Zaman sebelum mereka juga. Kelamaan. Tapi untungnya ada orang taman kota ini ya. Walaupun ya Mas ada yang rusak lah. Tapi masih ada tempat untuk nongkrong selain kafe iya. Gratis. Iyalah, tanpa tiket. Satu-satunya ini. Ada hiburan untuk pecingan juga, nah. Apa dia? Inilah rahasia tuh. Jangan. Diraja kena galo. STNK ada ganti, SIM tak ganti. Gitu kan. Memang perlu untuk yang main motor-motoran atau mobil-mobilan itu perlu area khusus lah mungkin ya. Jangan digabung dengan taman kota mungkin tapi area motor kecil untuk rusak atau motor balap. Motor kecil. Jadi mereka bisa main sambil tadabur alam. Refreshing lah. Refreshing. Mang, ngomong-ngomong, Kabupaten Oku ini baru dapat WTP. Wajar tanpa penghargaan apa itu? Bukan WTP itu wajar tanpa penghargaan. Apa mana itu? Wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Maksudnya apa itu? Artinya itu laporan bagus gitu loh. Hebat 9 kali berturut-turut. Wow. Alhamdulillah ya. Aku meningkat 9 tuh ya. Ingat para ulama dulu ya. Wali Songo. Caknya berkah nih. Pokoknya selamat lah untuk Kabupaten Oku. Selamat untuk 9 kali. Pak PJ Bupati. Terus kawan-kawan anggota dewan. Tidak bukan kan siapa yang mimpin? Lo kaget cari buko. Bukan tidak main itu. Seandainya kaget aku yang jadi bupati ya. Nah ngapain enggak terserah kan? Iya. Nah, kan entah aku yang nak maju jadi bupati deh. Tapi salut lah ya. Beliau bukan beliau Kabupaten Oku bisa dapat WTP ke 9. Target 10 tahun depan. Dari tahun berapa itu, Bang? 2000 hitung bae lah. 2023 9. 2022 8.
2015-an dah ya? 15 Kurang lebih ya? Berarti lah selama itu pemerintah kabupaten aku bisa mempertahankan itu berturut-turut tanpa jeda itu. Iya, namanya berturut-turut. Hebat pokoknya laukun. Itu WTP dari siapa yang ngasih? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan KPK, bukan? Bukan. Oh, dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Kapan tuh kemarin didapat itu, Bos? Ini hari Kamis. Apa Jumat deh? Kemarin. Jumat berkah. Iya. Jumat berkah dapat penghargaan ke 9 kalinya untuk WTP, cuy. Oh, wajar tanpa pengecualian. Bukan wajar tanpa penghargaan. Keuangan. Jadi kalau ada yang masih belum paham WTP itu apa? Buka Google bae lah. Buka Google bae. Iya. Kami luang awam juga. Karena ada juga WTP di istilah apa di dunia distribusi air WTP itu. Apa itu WTP? Water treatment plant. Jadi itu agak mirip, cuman beda. Sama singkatannya. Apa itu? Itu untuk penyernihan air, proses penyernihan air. Cuman sistemnya paketan. Tidak pakai, di PDAM itu kan ada dua sistem. Sistem WTP dengan sistem manual. Ya. WTP itu lebih paketan, lebih simpel sih. Oh iya, sorry, Omus. Si direktur PDAM kan baru. Oh, ini Mang Birtu. Oh, Jakarta itu ya? Dia hobi ngonten dulu. Pernah aku nge YouTube-nya, pernah diundang dia. Beliau hobi ngonten atau punya YouTube pokoknya. Punya YouTube ya? Kalau udah salah, kita kesana buat undang be. Sama si kinerjanya PAM ini. Ya. Jangan kita kesana saatnya ya. Mana? Ajak keluar lah. Jadi. Sekalian refreshing otak ya. Ya kan, beliau kan baru di Baturajo. Beliau baru di Baturajo. Mungkin belum terlalu banyak lah atau seluk-beluk. Wih, nih. Ini walaupun sempat tertunda ya. Iya, ada apa kan waktu itu ya. Yang ke-1. Siapa yang nulis? Mang Din bukan? Iyalah. Ngeret-ngeret jalan kita itu, Bro. Tapi kan itu waktu itu artinya sempat tertunda, tapi bukan berarti dibatalkan. Bukan tertunda. Karena sesuatu hal lah. Bukan karena apa-apa. Pokoknya hanya mereka dan Tuhan lah yang tahu. Ya. Sudah pecah berapa bulan beli ini? Lado belum gertakannya ini. Kalau informasi terakhir yang sering ku dapat dari informasi yang berseliweran di media sosial kan dari kawan-kawan media lain juga. Ada bikin kerjasama dengan berbagai perusahaan. Oh iya, salah satunya PT Semen. Salah satunya. CSR-nya itu kan? CSR-nya. Ya mudah-mudahan lah, karena itu salah satu gebrakan di tengah kondisi PDAM yang secara finansial mungkin belum terlalu baik ya, belum terlalu sehat ya. Karena banyak pelanggan yang masih nunggak. Kami lancar, Bro. Alhamdulillah lancar. Kami lancar. Ibu-ibu lorong itu. Yang nunggak tuh siapa coba? Banyak. Aku, salah satunya. Nunggak paling lama, bertahun-tahun. Mau dah nunggak. Aku bukan pelanggan PDAM, mana bayar. Ini ngacau namanya nih. Artinya pelanggan PAM bukan nunggak nih. Tapi memang dulu kawan-kawan dari PAM itu sempat nawari untuk nyambung, cuman aku pikir di rumah itu sudah terbiasa dengan sumur manual, sumur timbo, jadi ya catnya lebih enak pakai sumur, lebih aman. Kita udah ribut dengan kawan dewe kan, karena sudah pasti lah macet masih ribut. Masih kayak gaya konven lah ya. Iya. Tidak becak sumur di kebun ya, tanpa cincin. Tapi enak. Lebih seger mandi pakai sumur ketimbang mandi PAM. Nah, apalagi PAM ini kan galak. Kayaknya dulu perlu dipertegas lagi, mandi pakai sumur atau mandi pakai banyu sumur, karena itu dua yang berbeda. Kalau mandi pakai banyu sumur. Iya. Memang banyu tanah agak lebih dingin ya, terutama kalau habis hujan. Ya. Itu yang kurasa selama ini, Mang. Jadi emang lagi musim hujan, aku tidak berani langsung tiba-tiba mandi pakai baju dingin. Ngapa? Harus pakai campur banyu panas. Terlalu dingin, dinginnya kelewatan. Tua nian berarti. Iya, mentua tidak, cuma memang faktor kulit mungkin agak tipis. Tapi ada yang sayang nih, Mang Din. WTP kita bertahan 9 kali berturut-turut, artinya selama 9 tahun ya. Ada yang sempat berhenti dan belum dapat lagi. Penghargaan Adipura. Apa? Adipura. Apa? Adipura. Adipura-pura atau Adipura? Adipura, tidak boleh cek itu. Karena untuk mendapatkan penghargaan Adipura itu bukan perkara mudah. Memang
apa namanya itu prestasi lu. Di bidang lingkungan. Kan. Artinya kita wajib mengapresiasi karena kita udah bisa terlalu berkontribusi banyak selain buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Bukan buang mantan pada tempatnya. Jangan ya itu, cahaya dari dalam hati ini itu. Tidak. Jadi memang dulu aku sempat tersinggung ada yang apa ya sempat oknum warga lah atau kan bahwa adi pura-pura. Yo terlepas nak senang apa nak tidak itulah penghargaan yang kita terima. Oh iyalah. Nah, itu prestasi mau tak mau dan itu diakui oleh negara. Bukan asal bikin baik walaupun bisa kita bikin sebenarnya. Benar. Kemarin tuh kalau nggak salah itu sempat aku nanya Pak PJ kan, Pak Teddy Melwansa. Waktu acara Jumat Bersih di Pasar Baru gitu. Pati, ngapa aku tuh gagal aja aku para Adipura katanya. Karena ada beberapa apa namanya tuh permasalahan di TPU. TPA ya. TPA. Apa TPU itu pengaman umum. TPA berarti yang diisi Pak Kandis ya. Nah, waktu itu status lahannya itu masih sengketa. Oke. Nah, sekarang itu sudah keluar resmi punya pemerintah. Aset pemerintah. Oh, jadi selama bertahun-tahun lahan TPA itu masih tidak jelas statusnya. Iya, bukan jelas. Persengketa punya habis ICDM itu nah. Ada yang mengklaim. Ada mengklaim. Jangan-jangan punya aku juga itu. Jangan. Jangan-jangan. Iya. Nah, tapi kemarin lewat bantuan hukum kejaksaan sudah clear. Tahun belakang. Tahun 2002 ini tuh 2024. Tempat inilah. Baru. Iya. Alhamdulillah. Nah, minta bantuan beliau. Nah, mudah-mudahan kemarin kalau dapat jadi Adipura, dia nak dapat alat mesin loh untuk mencacah sampah. Pencacah sampah atau pencacah plastik? Plastik sampah, pokoknya sampah lalu Pak. Oh. Gitu nah. Berarti seluruh jenisnya ya? Iya. Nah, gara-gara itu lorong bantuan. Kalau sepengetahuan aku, alat pencacah itu baru sebatas pencacah plastik ya. Biasanya kalau dipakai untuk kawan-kawan pengusaha rongsok ya. Ya. Tapi kan nggak tahu makin kesini kan perkembangan masih ini ya, atau aku yang gagal terlambat dapat informasi. Tapi alhamdulillah lah. Karena yo sampah tidak numpuk. Banyak ini yang sampah dia pun nih. Iya. Iya. Armada kurang. Gitu loh. Karena kurang mengakomodir akhirnya sampah itu dibuang sembarangan. Nah itu ya. Iya. Oh. Pantangan juga lahan kosong dikit. Laju ya? Laju. Dibikin TPS mendadak. Tempat buangan sampah sementara. Mendadak oleh oknum warga tadi. Iya, kotak sampah juga agak minim. Sebenarnya bukan agak minim kalau sepengetahuan aku sering meliput di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bidang persampahan. Ya. Ada CSR tambahan tong sampah, tapi tidak bertahan 24 jam. Apa? Pokoknya besok pagi itu lah hilang be, gaib tuh. Akbar inget rupanya BTP yang ke-9 kemarin itu hadiah PJ Bupati ulang tahun. Ya. Yang ke-47 kalau salah. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Yang ke-47 tahun Maaflah kami Pak PJ mengucapkannya di Taman Kota, saya ngobrol-ngobrol santai. Tapi tidak memang kita bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Ya. Dan mesti harus kita jadi pejabat. Paling tidak. Ya betul, tapi kan kita sebagai praktisi penulis lah ya, penulis berita. Jurnalis lah. Ya. Wartawan kulit tinta ya. Tapi kita bisa berkontribusi juga di situ. Ya. Ya sebagai kontrol sosial Cak. Uji Mangdin temporary kan, tetap nak jadi wartawan sebagai pelaku kontrol sosial ya. Walaupun gak disebut nak ngacak-ngacak. Iya. Yang benar. Betul itu. Karena itu lagi-lagi masalah WTP prestasi loh. Bukan mudah, tidak semua daerah tuh dapat. Iya, tidak semua itu. Karena laporan keuangan yang harus jelas. Temuan tuh biasa, namanya temuan BPK itu kan. Iya. Biasa. Itu akan diselesaikan. Tapi PTP ini wow. Ini ya, anak udah mudikan bukan cari muka bupati bukan. Kalau 9 tahun yang lalu, berarti kemungkinan 2015-an ya. Dari zaman almarhum Pak Kuryana Ajis. Berarti sebelumnya belum pernah dapat itu. Belum pernah kalau salah. Sama Cau Dipura. Dengan jerih payah, susah payah. Dengan kekompakan semua lini lah ya. Dari pihak OPD, kemudian dari stakeholder
pihak terkait. Dapat tadi. Legislatif ya. Legislatif. Nah, itu wakil kita, lagi-lagi wakil kita itu. Harus dukung pemerintah. Berkontribusi ya. Kontribusi. Bantu juga untuk dapat MBT. Berarti tidak cuma sekedar eksekutif baik itu ya. Tidak. Semua pihak terkait. Gitu loh. Itulah. Karena kompak, karena satu frekuensi, satu arah, bila dapat WTP dan Adipura. Ya mudah-mudahan lah penghargaan Adipura tahun ini bakal didapat lagi ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dia pernah ngomong selalu tahun depan katanya deh. Tahun ini. 2024 ya. 4 atau 25 gitu. Bukan janji tapi berharap ya. Ya doa lah. Wah. Kita doa, kita support. Jangan sampai niat pemerintah yang bagus kita cederai, kita oprak-oprak jangan lah. Karena memang ya sudah selayaknya sih kalau menurut aku itu jangan macam-macam. Kabupaten Oku itu kan kabupaten tertua dari Oku Timur sama Oku Selatan ya, yang dimekarkan. Memang sangat pas lah kalau harus banyak prestasi, harus lebih lah ya. Ya. Apalagi wacananya kan ini, Mang. Pernah terdengar belum? Apa dia? Kalau seandainya 3 kabupaten ini, Oku, Oku Timur, Oku Selatan itu bisa mekar lagi, itu bisa jadi provinsi baru, namanya Provinsi Oku Raya. Jadi memang, iya, Kabupaten Oku itu karena luas wilayahnya yang luar biasa, Kabupaten Oku itu masih bisa jadi 3 kabupaten lagi. Dipecah? Yo, mekar. Oh, dimekarkan. Nah, kabupaten, contohnya Kabupaten Baturajo. Oku tetap dengan ibu kota Baturajo. Kabupaten Kedaton Peninjauan, ibu kotanya Lubuk Batang. Oh. Lubuk Batang memang lama kan? Ya. Terus Kabupaten Semindang Aji sampai Kulugan. Itu luas. Kulugan sana? Yo, kan di situ ada kecamatan, luas-luas itu. Semindang Aji, Pengandonan, Muarajaya, ada terus Ulugan. Keempat itu. Luas-luas. Kalau di timur itu bisa jadi 3. Banyak memang. Oku Timur. Terlalu luas kan Oku Timur kan? Bisa jadi 3 kabupaten lagi kan? Oku Selatan sama juga. Kalau Oku Selatan itu Sikok Kabupaten ibu kotanya Banding Agung. Di Oku Selatan? Yo, di daerah Ranau. Luas kan? Nah, kaget Kabupaten Sikoknya lagi itu ibu kotanya di daerah Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin yang jadi ibu kotanya. Oh. Nah, kalau itu jadi Mekar Galuh, kita bisa jadi Provinsi Oku Raya. Woi. Jadi Oku Raya bersatu. Nah, yang dikhawatirkan Sumsel habis kaget. Di Sumsel Barat Iya. prosesnya sudah jalan kabarnya kan? Mana jadi itu? Kalau Oku Raya jadi provinsi juga. Karena Sumsel Barat itu ngambil kabarnya sebagian wilayah Bengkulu, sebagian juga dari Sumsel. Ya kan? Habis berarti. Kalau habis itu tidak, mungkin kurang luas wilayahnya. Terkikis, tergerus. Tergerus. Jami ablasi. Bayam ablasi. Nah, kembali ke Taman Kota, Lip. Aku pernah ngobrol sama waktu itu Pak Kadinyo, Pak Nopri masih di Perkim, Perkim, sekarang pindah ke PUPR. Waktu beliau di Perkim atau di Delha? Di Perkim. Perkim ya? Perkim. Dia Perkim. Ini nak dibangun ini, Lip. Nak diperbaiki. Tahun ini. Nah, bikin apa itu? Dibeneri. Nah, tahap awalnya APBD yang keluar Lah dilukis, lah dirapikan, lah dikeramik. Nah, tahun ini itu diperbaiki lewat dana Bankup. Itu tuh bagian dalam? Dalam ini truk ini dananya kalau salah 22 miliar. Memang waktu sebelum pelantikan kemarin ya, ada kawan di Perkim juga, beliau dulu kepala bidang. Beliau mewacanakan membangun spot tempat olahraga tapi outdoor. Oh. Nah, cuma yang jadi kendala itu kalau beli alat mungkin baca, tapi perawatannya sama penjagoannya. Nah, itulah. Itu yang masih harus digodok lagi. Karena barang-barang itu tidak murah. Iya, memang tidak murah, lumayan mahal. Menurut Kuadrajo ini sangat-sangat ini loh. Yang sudah ada itu aman sepengetahuan beliau itu di daerah Malang sama di daerah mana satunya itu di Pulau Jawa. Ada itu. Jadi mereka itu bebas untuk berolahraga dengan pengawas yang sekaligus jadi instrukturnya. Di Malang. Di Malang. Jadi ini spotnya posisinya di Taman Kota juga. Jadi siapapun itu bisa latihan di situ plus ada instrukturnya di situ. Kalau dia ada kesalahan kan bisa diajari. Kalau sudah ini pihak terkait OBD pelesiran apa? Studi tour. Nah, studi tour. Studi tiru, menari. Studi tiru. Bukan studi tour, jalan-jalan nih.
Tidak panca. Sekarang itu kan amati tiru dan modifikasi ATM. Ya. Kalau minjem istilah yang lagi beken ya. Nah berhubung ini sudah maghrib, Mang. Kayaknya kita salat maghrib dulu Ayo ya. kalau itu. Ini Jangan lupa besok panting lagi. Kita cari tempat lain untuk ngobrol receh. Keren cuy. Wih, kamu nih pakai baju Kang Ayi. Iyalah. Kang Ayi, ya no? No. Kang Ayi. No. Iyo. Kang Ayi. Ditunggu ya. Kabarnya beliau nih digembar-gembornya kemarin maju kemana? Mendidih abangku. Pokoknya ditunggu Kang Ayi kayak ke sini atau Kita ketemu di mana? oh ya, mana ke Bangka jauh nih, anak baca mobil aku. Sekalian refreshing bro. Masa, Pak badan. Kang Ayi. bakal. Undang ke Pangkal Pinang ya kami ya. Fokus itu ya. Tunggu kami.